Siang Ibu Desiani selaku Ya. pimpinan di sekolah ini. Saya mohon izin, saya Waginem guru agama, mohon mengajukan izin untuk melaksanakan kegiatan P5, yang mana ini termasuk salah satu tugas dari PPJ kami. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu besok 15 Januari 2025 dengan tema kewirausahaan dan proyeknya menulis kaligrafi surah An-Nas. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat karakter siswa sesuai nilai Pancasila. Untuk itu mohon arahan dan persetujuan dari Ibu selaku pimpinan di sekolah ini. Assalamualaikum ya kepada Ibu Waginem. Waginem, Ya. terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Saya menyetujui pelaksanaan kegiatan P5 tersebut pastikan sesuatu persiapan sudah matang dan kegiatan belajar sesuai rencana. Baik. Jika memerlukan bantuan atau dukungan sesuatu atau tambahan, silakan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi anak siswa kita di SD 225. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bu atas persetujuannya Bu. Mohon arahan dan bimbingannya ya Bu. Iya, sama-sama ya. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waginem SPDI, Guru Agama SD Negeri 225 Kota Jambi, mahasiswi PPG Daljab Batch 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan dengan kegiatan P5RA tema kewirausahaan, topik membuat kaligrafi surah An-Nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, sebelum kita masuk, mari kita berbaris dan siapkan ketua kelasnya. Yuk, gerak. Pasang depan, gerak. Gerak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak ibu. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita persiapkan diri, yaitu dengan membaca doa sebelum belajar. Tapi sebelum itu, ibu cek dulu kerapiannya, ibu lihat pakaiannya udah rapi, kursinya silakan, dan mejanya yang belum lurus silakan diluruskan. Ini agak diluruskan dikit, ya boleh. Silakan pimpin ketua kelasnya untuk membaca doa sebelum belajar. Jika berdoa, Lambung tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Baik anak ibu, ibu akan mengecek kehadiran anak ibu pada hari ini. Yuk, Aisyah Sari, Hadir Bu, Rifai, Rehan, Zaki Alfitul, hadir Bu, Iqbal Maulana. hadir Bu. Ya, ternyata ibu cek tidak ada bangku yang kosong, berarti anak ibu semuanya hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya anak ibu perhatikan di depan. Tema kita hari ini yaitu kewirausahaan. Topiknya adalah membuat kaligrafi surah An-Nas.
di mana proyek profilnya adalah menumbuhkan kreativitas peserta didik dengan kaligrafi yang indah. Nah, baik anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar pesan-pesan pokok surah An-Nas. Nah, anak ibu tahu tidak pesan-pesan pokok surah An-Nas itu seperti apa salah satunya? Hah? Apa itu Rehan pesannya? Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, betul sekali. Memohon perlindungan kepada Allah dari kegiatan makhluk baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian keutamaan dari surah An-Nas itu sendiri apa? Nah, Ibu ada yang tahu? Saya Bu, Ayah Vika, apa tuh Vika? surah ini sering dibaca untuk perlindungan diri dari gangguan setan dan keburukan. Oh ya, alhamdulillah. Tanya Ibu buat Vika dan Rehan. Baik anak Ibu, kita SBK dulu dengan menyanyikan lagu surah An-Nas versi Yalal Waton. Ya, dengan semangat anak Ibu silakan menyanyikannya. Surah An-Nas, surah An-Nas, surah An-Nas punya pesan dan hidayah. Perintah Allah pada kita berdoa kepadanya. Surah An-Nas, surah An-Nas, surah An-Nas punya pesan dan hidayah. Perintah Allah pada kita berdoa kepadanya. Berlindunglah padanya dari semua kejahatan yang datang ke jiwa kita dari jin dan manusia, yang datang ke jiwa kita dari jin dan manusia. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah memperdalam pemahaman Al-Quran, yaitu dengan membuat kaligrafi nanti ya. Kedua, mengembangkan keterampilan kaligrafi. Ketiga, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Arab. Yang keempat, mengembangkan kesabaran dan kedisiplinan. Yang kelima adalah meningkatkan kreativitas dan percaya diri. Baik anak ibu, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib dengan judul Berkibarlah Benderaku. Ya, kita nyanyi bersama dengan semangat. Berkibarlah benderaku, langkah suci dan bermerah di seluruh tanah Indonesia. Kau pertempuran bangsa, siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu. Sang merah putih yang berwibawa, berkibarlah selama-lamanya. Ya, baik anak ibu, masuk ke materi hari ini yaitu tentang kaligrafi. Yang mana tadi sudah beberapa siswa sudah menyebutkan apa itu kaligrafi, namun ini akan kita pelajari secara detail, yaitu kaligrafi. Apa itu kaligrafi? Kaligrafi adalah seni menulis yang berfokus pada estetika dan keindahan huruf-huruf Arab. Kaligrafi itu adalah Al-Quran, adalah bentuk seni yang digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan indah. Kaligrafi surah An-Nas adalah surat yang terakhir dalam Al-Quran yang mengandung perlindungan dari keburukan. Makna ayat-ayat surat An-Nas yaitu ayat yang pertama adalah katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan yang memelihara manusia. Yang kedua adalah Raja manusia. Ayat yang ketiga adalah sembahan manusia. Keempat, dari kejahatan bisikan yang tersembunyi. Makna yang kelima adalah yang membisikkan ke dalam hati manusia. Yang keenam adalah dari jin dan manusia. Jadi pada intinya sesuai yang disampaikan oleh pesan tadi Rehan, surah An-Nas ini adalah perlindungan diri dari kejahatan ya, baik yang tampak maupun yang baik. Selanjutnya, nah ibu akan kasih contoh kaligrafi surah An-Nas, yaitu tipe diwani.
tulut, atau nas. Nah, ini contoh yang naks. Ya, yang sering kita gunakan dalam surah An-Nas karena mudah dibaca dan sederhana bentuk kaligrafinya yang nantinya anak ibu akan dibuat nanti untuk P5-nya. Ini bentuk kaligrafinya. Kelihatan anak ibu? Ya, ini bentuk kaligrafi surah An-Nasnya. Kita akan ketahui dulu jenis-jenis kaligrafi itu apa saja. Yang pertama ada kaligrafi diwani. Apa itu kaligrafi diwani? Apa itu Kansa? Gaya yang lebih melengkung dan sering digunakan untuk kaligrafi dekoratif. Ya. Kemudian kaligrafi tulut. Apa itu kaligrafi tulut? Amara Nur Jasmin? Gaya yang elegan dan dengan panjang dan lebar huruf yang seimbang, sering dipakai untuk tulisan besar. Ya. Dan yang terakhir adalah kaligrafi naskhi. Yaitu apa itu kaligrafinya Aisyah? Kaligrafi naskhi Lebih sederhana dan mudah dibaca, sering digunakan untuk menulis ayat Al-Quran. Nah, itulah jenis-jenis kaligrafi anak ibu ya. Oke, selanjutnya anak ibu. Nah, apa itu makna estetika kaligrafi itu sendiri? Ayo coba Jaskia, apa makna estetika kaligrafi? Kaligrafi bukan hanya seni, tetapi juga ibadah dalam menyampaikan pesan Allah dengan keindahan. Ya, selanjutnya adalah apa itu makna estetikanya Badriah Zahra? Keindahan kaligrafi menggambarkan kekuasaan Allah yang tak terbatas dan Kedekatan dengan dengannya. ya, itu tadi ya makna estetikanya. Kemudian manfaat kaligrafi surah An-Nas itu sendiri yaitu yang pertama spiritual dan keimanan. Mencangkup diantaranya adalah, silakan Putri, apa itu? Membaca dan menulis surah An-Nas melalui kaligrafi memperkuat keimanan kepada Allah. Ya, yang kedua? Mengingatkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan manusia. Ya, itu manfaatnya secara spiritual dan keimanan. Kemudian manfaat secara pemahaman yang lebih mendalam. Yuk, silakan Dinda. Apa Dinda? Dengan mempelajari ayat-ayat surah An-Nas saat membuat kaligrafi, kita dapat memahami makna lebih dalam. Iya, yang kedua apa? Membantu meresapi pesan perlindungan yang terkandung dalam surat ini. Ya, tuh tadi makna estetikanya. Kemudian makna estetika yang ketiga. Silakan Nafisa, apa maknanya Nafisa? Mengerti kemampuan seni dalam seni Islam, khususnya kaligrafi Arab. Iya, yang kedua apa makna seninya? Menghasilkan karya yang indah untuk hiasan rumah, masjid, atau ruang belajar. Iya, tepuk tangan buat anak ibu semuanya. Itulah manfaat kaligrafi dari surah An-Nas. Kemudian makna estetika selanjutnya adalah melatih kesabaran dan ketekunan. Mencangkup meliputi apa, Vika? Membuat kaligrafi membutuhkan konsentrasi tinggi, kesabaran, dan ketelitian. Ya. Memberikan efek toleransi dan ketenangan saat menulis dengan indah. Iya, itulah ya makna estetika yang keempat. Yang kelima, maknanya apa? Si Iqbal, yaitu dakwah visual. Apa itu maksudnya? Kaligrafi surat An-Nas bisa menjadi media dakwah yang menyentuh hati melalui keindahan. Ya, yang kedua? Kaligrafi ini dapat menjadi jaringan spiritual bagi siapa saja yang melihatnya. Iya, selanjutnya makna estetika yang keenam, morfit, meningkatkan kreativitas. Mencakup apa? Peluang untuk berkreasi dengan berbagai gaya tulisan. Ya, atau tulisan. Terus? Melibatkan pewarnaan dan dekorasi yang melibatkan nilai abstrak. Iya, yang selanjutnya yang terakhir. Yuli, apa? Bernilai ekonomi maksudnya apa? Kemudian Kaligrafi? surah An-Nas dapat dijual sebagai produk seni, memberikan peluang usaha. Banyak diminati sebagai hadiah Islam atau dekorasi. Iya, tepuk tangan buat anak ibu semuanya.
Baik anak ibu, adapun alat-alat yang harus anak ibu persiapkan untuk pertemuan selanjutnya dalam membuat kaligrafi surah An-Nas, ya ibu perkenalkan dulu, yaitu piring plastik, kemudian tinta timbul, nah kemudian kertas yang berisi contoh dari kaligrafi surah An-Nas itu sendiri, kemudian gunting, kemudian spidol untuk nanti menulis, pensil, dan tisu. Ya, inilah alat-alat yang akan anak ibu persiapkan untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk membuat kaligrafi. Ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal tentang kaligrafi surah An-Nas. Dan anak ibu sudah mempersiapkan kan alat-alat yang sudah ibu sampaikan sebelumnya? Nah, hari ini kita akan mempraktekkannya membuat kaligrafi P5-nya surah An-Nas ya. Tapi sebelum itu, anak ibu silakan perhatikan video bagaimana cara membuat kaligrafi surah An-Nas itu sendiri dengan di atas piring dengan tinta timbul. Silakan disimak videonya baik-baik karena nanti akan kita praktekkan bersama. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia
حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Yang tahu nggak kira-kira kaligrafi itu apa? Saya Bu, Nah, apa Wahyu Rizky kaligrafi itu? kaligrafi itu ialah seni melukis yang indah. Ya, kaligrafi itu adalah seni melukis yang indah. Tepuk tangan buat Wahyu Rizky. Ya, betul sekali. Kaligrafi itu adalah seni melukis yang indah. Selanjutnya Ibu akan bertanya lagi. Kalau seandainya anak Ibu ini membuat kaligrafi, kira-kira pesan apa yang akan anak Ibu sampaikan dengan kaligrafi itu? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa itu Kansa? Melindungi diri dari kejahatan dan keburukan. Ya, ternyata pesan yang disampaikan adalah melindungi diri dari kejahatan dan keburukan. Tepuk tangan buat Kansa. Ada lagi dah pesan lain anak Ibu yang mau disampaikan? Saya, Bu, Apa itu Dika? memohon perlindungan hanya kepada Allah. Iya, pesannya adalah memohon. Perlindungan hanya kepada Allah. Iya, memohon perlindungan kepada Allah. Boleh. Tepuk tangan buat Dika. Ada lagi dah pesan yang mau disampaikan? Saya, Bu, Apa tuh Putri? membentuk kreativitas dalam membuat kaligrafi yang indah. Membentuk kreativitas dalam membuat kaligrafi yang indah. Boleh tepuk tangan buat Putri. Ya. Kemudian, Ibu akan bertanya lagi. Anak Ibu pernah tidak membuat kaligrafi? Bagaimana rasanya membuat kaligrafi? Oh, seru. Oke, alhamdulillah ternyata sebagian besar anak Ibu sudah tahu ya kaligrafi itu seperti apa. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pesan surah An-Nas ayat 1, yaitu manusia berlindung kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi pada diri manusia, layaknya seperti darah yang mengalir pada tubuhnya. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pesan surat An-Nas ayat 2, yaitu manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 3 akan menyampaikan pesan surat An-Nas, yaitu manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pesan surah An-Nas ayat 4, yaitu memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyilap dalam diri. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan pesan surat An-Nas ayat 5, yaitu membuat manusia menjadi kufur dan bermaksiat sampai manusia mau melakukannya. Agar lolos dari bisikan setan, maka wajib untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan pesan surat An-Nas ayat 6, yaitu aku berlindung kepadanya dari setan pembisik kejahatan dan kesesatan yang berasal dari golongan jin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya anak Ibu telah membuat P5, yaitu tema kewirausahaan dan temanya membuat kaligrafi surah An-Nas. Adapun hari ini akan Ibu berikan penilaian atau asesmen. Salah satunya dari kelompok ini ya. Nah, Ibu lihat ini, Ibu nilai, ini penulisannya cukup bagus, cukup rapi, tidak ada tinta yang melebar dan tulisannya pun bisa dibaca ya. Cuman mungkin kurang tebal aja untuk tintanya.
Cuman dari secara keseluruhan harakatnya, tasjidnya bisa dibaca. Ya. Oke, penilaian selanjutnya ini ya. Nah, ini terlihat warna tintanya, dasarnya dengan hurufnya itu sama. Jadi seakan-akan tidak kelihatan bacaannya apa. Padahal kalau dari dekat kelihatannya adalah al-lazi. Kalau dari jauh apa itu gitu. Nah, nggak ada pembeda antara warna tinta huruf Arabnya dan dasarnya ya. Itu penilaian dari Ibu ya untuk kedepannya ya. Kemudian ini yang seterusnya. Nah, ini hurufnya, mimnya ya, terlalu besar juga kurang rapi. Kemudian untuk keindahan sekelilingnya kurang dimodifikasi. Tapi secara keseluruhan bisa dibaca, bacanya Maliki. Ya, itu penilaian dari Ibu. Dan ini nantinya akan dibantu sama ketua kelasnya untuk ditempel di dinding-dinding nak ya. Dari kelompok kalian dan nanti kita akan promosikan ke kelas-kelas lain sebagai refleksi dari hasil tugas kalian. Ya, itu penilaian dari Ibu. Untuk kedepannya semoga menjadi lebih baik. Adik-adik, kami ingin mempromosikan hasil tugas P5 kami dengan membuat kaligrafi surah An-Nas dengan tinta timbul di piring plastik. Cara membuatnya, pertama-tama ayat-ayatnya digambar dari sebelah kiri menggunakan spidol. Setelah itu baru diwarnai menggunakan tinta timbul di bagian surah-surahnya. Setelah itu inilah hasilnya. Jika adik-adik ingin mencoba, boleh belajar dari kami, kakak-kakak dari kelas 5 dan kelas 6. Dan inilah hasilnya. Terima kasih adik-adik. Baik anak ibu, sebelum pembelajaran ini kita tutup, adakah anak ibu yang bertanya? Saya, Bu. Nah, apa itu Vika pertanyaannya? Bagaimana cara membuat kaligrafi surah An-Nas yang indah? Ya, bagaimana cara membuat kaligrafi yang indah? Ada yang bisa jawab anak ibu? Saya, Bu. Apa itu? Dengan memperhatikan komposisi, proporsi, dan keseimbangan elemen. Maksud komposisi adalah pengaturan ayat-ayat Al-Quran. Proporsi adalah ukuran ayat-ayat yang sesuai. Keseimbangan elemen adalah keseimbangan warna dan kecerahan. Ya, tepuk tangan buat Putri yang sudah menjawabnya. Baik anak ibu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah coba dibacakan Vito. Ya, maju ke depan. Apa kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama. Surat An-Nas adalah surat perlindungan yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Iya, kesimpulan yang kedua. Kaligrafi surat An-Nas adalah salah satu cara untuk menghormati dan menyampaikan pesan tersebut dalam bentuk seni yang indah. Iya, yang ketiga kesimpulannya. Dengan memahami makna dan keindahan kaligrafi, kita bisa lebih mendalam merasakan perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Iya, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Tepuk tangan buat Jaki Alvito. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, dan alhamdulillah selesai materi kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ditutup doa sesudah belajar dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sambung tangannya, tundukkan kepala, Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw
Shadaqallahul azim. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.